Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Riana Rahmawati Sumartika dari kantor UPP Bekasi Utara, bidang PAUD Pemmas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara pengisian RKAS di aplikasi Simbos Bekasi Kota tahun anggaran 2026. Pertama-tama yang harus disiapkan tentunya RKAS manual berbentuk file Excel ya yang sudah diinput ke aplikasi Arkas. Yang kedua ada email dan password sekolah untuk masuk ke website Simbos Bekasi Kota. Dan yang terakhir tentunya laptop dengan koneksi internet yang stabil. Lanjut aja ya, yang pertama yang kita buka itu Google Chrome dulu. Kita buka Google Chrome-nya ya. Nah, di sini kita ketik Simbos Bekasi Kota. Nah, ini paling atas muncul. Nah, ini sini ada bos.bekasikota.go.id. Kita klik ya dana bos. Paling atas. Lanjut kita klik tahun 2026. Kita klik sign in. Nah, kita masukkan email dan password sekolahnya. Username-nya ya maksudnya. Kemudian tahunnya isi 2026, klik sign in. Lalu muncul tampilan dashboard seperti ini. Lanjut kita masuk ke kegiatan ya. Nah, di sini muncul pagu anggaran 2026 itu jumlahnya segini ya. Nanti bisa Bapak atau Ibu cross check kembali pagunya sesuaikan dengan Arkas ya. Nah, di sini kita klik detail. Nah, di sini sudah diisi ya di tahun-tahun sebelumnya. Namun kalau ada perubahan kepala sekolah maupun bendahara atau perubahan jumlah siswanya, mohon diupdate di sebelah sini ya, sesuaikan dengan kondisi sekolahnya. Jika sudah semua, klik simpan. Lanjut kita klik di indikator ya. Nah, di sini indikatornya sudah diisi ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Tinggal di cross check kembali, sesuaikan dengan file indikator ini. Nanti akan saya share ya file ini. Disesuaikan aja, misalnya ini kan ada indikator keluaran. Berarti kita lihat dulu di sini indikatornya. Nah, ini kan indikator keluaran. Nah, kalau misalnya ini ada perubahan jumlah siswanya, kita tinggal edit aja di sini, perbarui. Nah, di sini jumlah siswanya berapa. Nah, di sini kan ada indikator keluaran dan hasil. Kita pilih yang keluaran. Nah, kemudian tolak ukurnya diisi yang ini. Nah, yang ini. Targetnya ini jumlah siswanya, satuannya siswa. Nah, ini kan udah benar nih, berarti klik simpan. Lanjut yang nomor 2, kita cek lagi udah sesuai atau belum. Kalau ada yang berubah atau perubahan, bisa langsung diperbarui aja. Tapi kalau ada yang belum diisi, bisa diklik tambah. Nah, di sini ada indikatornya keluaran atau yang hasil gitu ya. Jika sudah, lanjut lagi kita ke sub kegiatan lagi. Ini tadi kan indikatornya sudah KAK. Nah, di sini ini harus diisi semuanya ya, latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum dan lain-lain. Terus kita scroll ke bawah. Nanti saya share juga ini filenya untuk mengisi KAK. Nah, di sini diedit waktu pelaksanaannya 1 tahun anggaran 2026. Perkiraan anggarannya samain dengan pagu di Arkas ya. Jika sudah, kita klik simpan. Lanjut kita masuk ke saldo awal. Di sini saldo awalnya tetap 0 ya. Nilai bank dan tunainya 0. Kita klik simpan. Lanjut ke koreksi saldo awal. Sama, di sini juga nilai bank 0, nilai tunai 0. Klik simpan lagi. Lanjut lagi kita ke menu anggaran. Anggaran, kita klik anggaran. Nah, di sini kita
klik tambah. Nah, di sini kita lihat dari RKS yang ada di Excel kita yang sudah diinput ke aplikasi Arkas ya. Yang pertama ini saya ambil contoh. Di sini ada buku cerita. Nah, ya di sini poin nomor 1 ada buku cerita. Kita lanjut masukin, kita klik tambah rekeningnya. Kalau buku cerita itu masuknya ke alat tulis kantor ya. Nah, kalau tahun lalu kan ada alat tulis kantor garis dalam kurung swasta. Nah, untuk sekarang ada perubahan, jadi kita swasta dan negeri disamakan. Jadi yang koring untuk swasta udah nggak ada, jadi kita pakai yang kayak gini aja, yang alat tulis kantor ya. Gitu, diklik simpan. Nah, jika sudah akan muncul tampilan seperti ini dan anggarannya masih 0 di sini. Kita klik di sininya. Nih, di bagian alat tulis kantornya. Nah, di sini kita klik tambah lagi. Sini kita tulis belanja buku cerita. Klik simpan. Nah, di sini anggarannya juga masih 0. Kita input dulu, kita klik buku ceritanya. Nah, di sini kita klik tambah lagi. Klik tambah. Lanjut. Nah, di sini muncul uraiannya, baru kita isi buku cerita anak. Nah, sampai muncul tulisan seperti ini. Kursornya kita arahkan ke sini, lalu kita pencet enter. Nah, di sini terlihat TKDN itu harga batas atasnya itu 50.000. Kita nggak boleh melebihi di harga batas atas. Bisa dilihat di sini. Kan harga satuannya 40.000. Sini kita tulis 40.000. Volumenya kita ketik 64 buku. Sumber dananya BOP PAUD reguler. Nah, standarnya ini standarnya standar proses, kemudian ininya pengembangan perpustakaan pelayanan pojok baca. Nah, ininya sumber dananya jangan lupa diganti dulu ya, BOP PAUD reguler. Nah, untuk yang bingung standarnya biasanya itu sama seperti tahun-tahun sebelumnya, jadi bisa dilihat aja nanti di Simbos 2025, bisa nanti di download RKS-nya. Jadi ini yang 2026 di logout dulu, baru Bapak Ibu masuk ke Simbos yang tahun 2025, lanjut di download RKS-nya, nanti di situ bisa dilihat contoh-contoh standarnya gitu, masih sama seperti tahun sebelumnya. Kemudian setelah sudah cross check kembali volumenya, harganya, sumber dananya, lanjut diklik simpan. Sudah seperti ini, berarti sudah dianggarkan 2.560.000 ya, sesuai dengan ini. Lanjut kita masuk ke buku pembelajaran. Saya kasih contoh lagi ya. Kita lanjut lagi ke klik menu anggaran. Klik anggaran lagi. Nah, muncul lagi di tampilan depan menu anggaran yang tadi sudah diinput. Nah, untuk buku cerita dan buku pembelajaran itu sama, kode rekeningnya itu alat tulis kantor. Berarti kita tambahin lagi di alat tulis kantor ini. Kita buka. Nah, isinya kita tambah belanja buku pembelajaran. Berarti kita klik simpan. Ini kan masih 0 anggarannya. Kita klik gini, buka. Nah, di sini kita klik tambah. Nah, uraiannya kita pakai, kan kalau ini masih terpisah ya. Kalau di Simbos masih pakai langsung digabungin. Jadi dia buku tematik. Jadi digabungin, gak per tema lagi. Nah,
Untuk kelasnya disesuaikan, kelas A atau kelas B ya. Misal di sini kan ada kelas B ya. Arahin dulu kursornya ke bawah, kemudian kita pencet enter. Lanjut. Sorry. Nah, ini. Lanjut volumenya karena digabungin, kita jumlahkan. Ini kan 63 dikali ada 8 tema. 63 kali 8 berarti ada 504 ya. 504 buku. Di sini kita tulis 504 karena digabungkan. Satuannya buku. Sumber dananya BPPAUD reguler. Nah, harganya kita ganti sesuaikan dengan harganya 8375 ya. Sini totalnya 4.221. Nah, standarnya standar proses, komponennya ada di pengembangan perpustakaan atau layanan pojok baca. Nah, klik simpan. Nah, ini sudah terinput total 4.221. Kita cross check lagi. Nah, ini 527625 ditambah dikali 8 tema buku ya. Hasilnya segini, 4.221.000. Sama berarti ya di sini. Nah, kita lanjut lagi input yang selanjutnya di menu anggaran lagi. Nah, nanti RKS-nya selama 1 tahun ini semuanya diinput ya. 1 tahun anggaran ke aplikasi Simbos. Saya beri contoh lagi, satu lagi kali ya, yang kita coba input yang bagian APE ya. APE. Nah, di sini ada APE ya. APE ini rekeningnya bahan kegiatan kantor lainnya ya. Coba kita input di sini. Di menu anggaran. Nah, kita bikin kode rekening baru lagi untuk APE karena dia adanya di kode rekening kantor lainnya. Di sini kita klik kantor lainnya. Nah, biasanya kan di sini muncul yang dalam kurung swasta ya. Sekarang karena negeri sama swasta sudah disamakan, jadi kita pakai yang ini aja kantor lainnya. Yang ada swastanya nggak apa-apa. Lanjut kita klik simpan. Nah, di sini anggaran masih 0, kita buka dulu. Ini rekening kode rekening yang sudah kita buat tadi. Kita klik tambah. Di sini uraian kita ketik belanja APE. Klik simpan. Di sini anggarannya juga masih 0. Kita klik lagi yang belanja APE-nya. Di sini kita klik tambah. Kemudian kita masukkan APE-nya tadi. Ambil contoh satu ya, yang balok PDK ya. Kita input. Balok PDK. Nah, ini ada warna dan polos. Kita arahin kursornya ke sini ya. Nah, jika sudah kita pencet enter. Lanjut. Di sini kan 1.250.000 ya. Nah, di sini batas atasnya 3,5, berarti masuk ya, bisa 250.000. Jumlahnya 6 set. 6 set. BOP PAUD. Di sini standarnya kita klik standar proses, komponennya kita yang pilih yang pembelajaran dan bermain ya untuk APE. Nah, jika sudah cross check kembali uraiannya, jumlahnya sudah benar atau belum, volumenya, sumber dananya BOP PAUD reguler. Kalau sudah kita klik simpan. Nah, kemudian lanjut diisi sampai selesai ya, sampai anggarannya habis 1 tahun. Nah, ketika memasukkan uraian barang-barang di Simbos itu untuk APE
banyak yang nggak ada ya. Nah, solusinya bagaimana untuk yang nggak ada? Nah, sementara jika yang nggak ada seperti congklak ya misalnya. Congklak nih, kan saya tambah. Nah, dia congklak nggak ada. Kenapa dia bisa nggak ada? Sedangkan tahun-tahun sebelumnya itu ada ya misalnya. Terus seperti Lego, coba Lego. Lego kan juga nggak ada ya, tadinya juga ada. Itu sementara kita masukkan ke alat peraga edukatif. Alat peraga PE. Alat permainan. Nah, sini ada 3 alat mainan edukasi, ada paket alat permainan edukasi. Untuk sementara, Bapak atau Ibu bisa pilih di antara 3 ini ya, yang sekiranya harganya masuk ke anggaran yang sudah Bapak itu Ibu buat. Karena kenapa sekarang banyak yang nggak ada uraiannya di Simbos, dikarenakan itu tadi yang sebelumnya kode rekeningnya itu ada yang kegiatan kantor lainnya ini dalam kurung swasta, itu tadinya kan ada. Nah, sekarang jadi disamakan, jadi antara negeri dan swasta sama, yang menyebabkan pada akhirnya banyak APE yang tidak ada di sini gitu, jadi belum terdaftar gitu. Kalau misalkan kita nunggu pengajuan dinas pendidikan untuk pengadaan APE kan agak lama ya nunggunya. Sementara jadwal asistensi udah sebentar lagi gitu. Jadi untuk sementara yang penting dianggarkan semuanya APE. Jadi sementara ya pakai yang ada aja dulu, pakai yang alat permainan edukasi tadi, kan dia ada 3 tuh ya. Nah, ini bisa dipilih salah satu dari 3 ini yang kalau memang uh, APE Bapak atau Ibu tidak ada di Simbos gitu. Bisa dipilih pakai yang mana ini dari 3 ini gitu. Lanjut ya, diisi semuanya sampai selesai. Nah, ini sudah saya input semua untuk pengisian aplikasi Simbos tahun anggaran 2026. Di sini tertulis plafonnya 42.840.000 dan sudah saya input sejumlah 42.840.000. Kemudian lihat selisihnya di sini sudah 0, berarti pagunya sudah bebas. Jika di sini masih ada sisa, berarti anggarannya masih ada yang belum dianggarkan ya gitu. Jadi nanti di cross check lagi kembali satu persatu supaya hasilnya sudah 0 gitu. Jadi jangan sampai di sini ada selisihnya. Kemudian lanjut, setelah itu kita isi di sini rencana ya. Rencana itu penganggaran untuk semester 1 dan semester 2 bulan Mei dan September gitu. Sini kita klik rencana. Nah, sini bulan Mei dan September ya. Nah, caranya kita buka dulu belanja bahan-bahan lainnya itu ada apa aja barangnya. Nah, di sini semua APE ada di belanja bahan-bahan lainnya. Berarti kita masuk ke alokasi manualnya dulu. Kita lihat APE itu adanya di bulan apa saja. Karena APE ini nggak ada ya, seperti congklak, Lego, mainan ular tangga, meronce, dan lain-lain, maka saya masukkan di sini di belanja bahan-bahan lainnya, rekeningnya, kemudian uraiannya saya bikin kayak gini ya untuk sementara, karena memang belum ada informasi terkait hal tersebut gitu. Jadi sementara supaya masuk dulu penganggarannya, jadi kita anggarkan seperti ini. Nah, di sini ada semua APE masuk ya, ada 6 buah. Kita cross check di sini ada 2, 3, 4, 5. Ada 6 juga ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6 ya puzzle jam.
Kita lihat di alokasinya. Di sini kan tertulis ada 650.000 ya. Kita cocokkan jumlahnya di sini 650.000. Nah, itu adanya dia di bulan Mei. Lanjut kita tandain dulu warna kuning bulan Mei. Lanjut lagi kita lihat di simbolsnya. Di sini ada 1.500.000. 1.500.000 ini ada juga di bulan Mei. Tandain dulu. Lanjut. Ada 750.000. 750.000 ini APE, mainan ular tangga dan di September, tandain dulu. Lanjut lagi, ada 800.000. 800.000 ini mainan ular tangga, meronce, sorry. Adanya di bulan September, kita tandain kuning juga. Lanjut lagi, 950.000. 950.000 ini adanya di bulan Mei, APE Maze. Kita beri warna kuning lagi. Lanjut, 800.000. 800.000. Nah, ini puzzle jam ya. Puzzle jam ada di bulan September. Untuk balok PDK berarti bukan masuk ke bahan lainnya. Nanti kita lihat ya. Adanya kalau nggak salah dia di kegiatan kantor lainnya apa ya. Nah, ini kan bulan Mei nih. Nah, sementara yang bulan Mei ini kita jumlahkan dulu. Jumlahnya berapa? Kita jumlahkan yang sudah diberi tanda kuning di yang bulan Mei terlebih dahulu ya. Sini tertulis ada jumlahnya 3.100.000 rupiah. Kita balik lagi ke menu anggaran. Nah, di bahan-bahan lainnya tadi yang paling atas ya, kita klik lagi rencana. Nah, tadi di bulan Mei ada 3.100.000. Nah, di sini kita ketik 3.100.000. Lanjut lagi yang bulan September. Nah, September tadi yang diberi tanda kuning aja yang kita jumlahkan ya. Kita tambahin. Sini tertulis 2.350.000. 2.350.000. Kita ketik di sini. Nah, totalnya 5.450.000. Total ini sudah sesuai dengan yang di atas ini. Berarti sudah balance ya. Lanjut kita klik simpan. Jika ini ditambahkan dengan ini, maka hasilnya akan di sini ya, kalau sudah balance. Itu yang pertama. Lanjut lagi kita yang, saya beri contoh lagi ya, untuk yang kertas dan cover sekarang. Nah, kita buka dulu. Nah, ini ada pembelanjaan ini di kode rekening kegiatan kertas dan cover. Kita buka Excelnya dulu. Ini tadi kita hapus terlebih dahulu ya, supaya Bapak atau Ibu nggak bingung. Kita hapus lagi yang sudah dihitung tadi. Biar nggak bingung lagi, kita kembalikan lagi warnanya. Boleh dikembalikan warna putih, boleh kita beri warna lagi, tapi warna yang berbeda aja ya, gitu biar nggak bingung nanti. Nah, di sini ada belanja kertas dan amplop putih sedang. Gitu ya. Di sini ada kertas sama amplop putih sedang. Nah, di sini ada amplop putih. Nah, amplop putih adanya di bulan Mei. Nah, berarti kita hitung dulu ini yang bulan Mei ini yang diberi warna kuning apa aja. Nah, ini kan bulan Mei. Nah, kebetulan di sini yang bulan Mei itu hanya. Nah, di sini ada bulan Mei yang saya beri tanda kuning itu hanya amplop putih sedang 144.000. Berarti kita tulis di rencananya 144.000. Kita balik lagi ke menu anggaran. Sekarang yang poin nomor 2, kita klik yang poin 3 tadi ya, yang kertas dan cover ya. Klik rencana. Nah, Mei-nya ini ada 144.000. Belanja yang tadi kita tandain.
Lanjut yang bulan Septembernya. Septembernya kita hitung kembali. Yang sudah saya beri tanda warna kuning ya. Sorry, tadi 144.000 ini jangan tanda kuning ya. Nanti apa dibedain. Sorry, salah tadi soalnya udah warna kuning. Sekarang warna hijau aja. Sama tadi kertas ya. Kertas ada, nah ini kertas. Berarti yang saya beri tanda warna hijau. Sekarang kita jumlahkan. Nah, jumlahnya ada 1.412.000. Kita input di sini 1.412.000. Lanjut di input 1.916.000 di bulan September yang saya beri tanda warna hijau. Ini kita masuk ke anggaran lagi. Tadi yang kertas cover ya, coringnya ya. Rencana. Tadi yang Mei-nya 144.000. Kemudian yang Septembernya tadi berapa? Sorry. 1.916.000. Nah, jumlahnya ada 2.060.000. Nah, ini sudah sama seperti yang anggaran di atasnya. Ya, berarti sudah balance ya. Kemudian kita klik simpan. Lanjut, semua kode rekeningnya kita hitung semester 1 dan semester 2-nya pakai cara yang tadi saya jelaskan. Jadi ditandain dulu, diberi warna dulu satu persatu. Kalau bisa warnanya beda-beda atau kalau yang sudah di input itu diputihin lagi. Tapi sih saran saya mendingan warnanya beda-beda ya. Jadi nanti kelihatan yang belum diberi tanda berarti dia belum masuk ke simbosnya gitu. Nah, ini sudah saya input semua. Nah, di sini semester 1 dan 2-nya sudah saya input dua-duanya. Nah, untuk cross-check-nya kembali, kita bisa klik cetak anggaran Arkas. Nah, di sini triwulan 2-nya itu di bulan Mei ya, 21.420.000. Kemudian triwulan 3-nya itu ada di bulan September, semester 2 itu sejumlah 21.420.000 juga. Jadi ketika 42.840.000 ini dibagi 2, semester 1 dan 2, maka akan ketemu jumlahnya segini ya, balance-nya gitu. Nah, lanjut. Kalau kita mau cross-check RKS anggaran 1 tahunnya sudah sesuai dengan pagu anggaran Arkas, kita klik cetak RKS. Nah, kita scroll ke bawah. Kita di paling bawah, di paling atas nanti ini muncul di sini nih. Nah ini 42.840.000. Ini sudah sesuai ya, berarti ya, sudah balance. Nah, untuk yang masih bingung masukin kode rekening atau standar komponennya nanti bisa lihat di Simbos anggaran tahun 2026 ya. Bisa diketik aja di Simbos Bekasi Kota. Nah, klik dana bos. Nah, nanti muncul tahun 2025. Bisa di sini nanti. Bisa di sini kliknya. Nah, nanti kita sign in lagi menggunakan username dan passwordnya, kemudian bisa klik cetak RKS gitu. Atau nanti saya kirim aja ya soft filenya yang Simbos 2026 yang sudah saya input tadi, biar Bapak atau Ibu bisa lihat kegiatan tersebut masuk di kode rekening apa dan standar komponennya berapa gitu. Nanti saya share juga di grup filenya gitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk asistensi, kalau nggak salah nanti di tanggal 23 April ya untuk Bekasi Utara gitu. Jadi untuk asistensi nanti ikutin saja. Kalau misalkan ada yang bingung, bisa WA ke saya atau ikutin dulu asistensinya sampai selesai. Nanti besok paginya ke UPP, nanti saya bantu terkait
simbol-simbol yang harus direvisi gitu. Jadi nggak perlu khawatir gitu, diikutin dulu aja kegiatan tersebut. Nanti kalau ada kesulitan bisa kontak ke saya atau besok paginya ikut asistensi susulan direvisi dulu di UPP gitu. Sekian informasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.